Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari salah satu topik di dalam statistik, yaitu tentang analisis regresi. Analisis regresi pada dasarnya merupakan seperangkat metode penelitian statistik yang kerap kali dipergunakan untuk estimasi hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Variabel dependen sendiri yaitu variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel independen adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Teknik analisis data penelitian ini tentu saja dapat digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antar variabel penelitian dan untuk memodelkan hubungan masa depan atas topik penelitian yang ditentukan. Dengan kata lain, pada analisis regresi ini bisa kita gunakan untuk melakukan paramalan atau prediksi terhadap data. Kemudian menurut Nawari, analisis regresi adalah cara sederhana dalam melakukan investigasi terkait relasi fungsional antara variabel-variabel yang berbeda. Relasi antar variabel tertentu dituliskan dalam sebuah model matematik. Jenis analisis regresi yaitu analisis regresi linier, regresi logistik, regresi polinomial, regresi bertahap, dan regresi Ridge. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah analisis regresi linier sederhana. Nah, bagaimana itu regresi linier sederhana? Jadi, dalam regresi linier sederhana itu merupakan suatu model probabilistik yang menyatakan hubungan linier antara dua variabel, di mana satu variabel dianggap mempengaruhi variabel yang lain. Dalam hal ini, regresi linier sederhana terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Bentuk modelnya dituliskan seperti ini, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah B1X tambah epsilon, di mana variabel yang mempengaruhi itu disebut sebagai variabel independen, sedangkan variabel yang dipengaruhi itu disebut sebagai variabel dependen. Sebagai contoh, misalnya seorang peneliti tertarik untuk menyelidiki hubungan linier dari EQ terhadap hasil belajar mahasiswa. Di sini EQ adalah variabel independen, sedangkan hasil belajar adalah variabel dependen. Kenapa demikian? Karena IQ merupakan suatu variabel yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. Jadi di sini kembali kita lihat ya, bahwa dalam regresi linier sederhana jumlah variabel independennya itu cuma satu, ya. Jumlah variabel bebas atau independennya cuma satu. Sedangkan dependen ya tetap satu, ya, hanya Y saja. Nah, itu nanti akan membedakan antara regresi linier sederhana dan regresi linier berganda yang nanti akan kita pelajari pada sesi selanjutnya. Nah, berikut adalah contoh antara variabel dependen atau variabel terikat dan variabel bebas. Misalnya yang pertama, volume pupuk yang digunakan dan hasil panen. Yang menjadi variabel bebas di sini adalah variabel pupuk, ya. Kemudian variabel yang dependen atau variabel terikat itu adalah hasil panen. Kenapa? Karena volume pupuk itu mempengaruhi hasil panen. Lalu yang kedua, misalnya kepemimpinan kepala dinas dan kinerja pegawai. Di sini yang menjadi variabel bebas atau variabel independen yaitu adalah yaitu kepemimpinan kepala dinas, sedangkan kinerja pegawai itu adalah variabel terikat. Kenapa demikian? Karena kepemimpinan kepala dinas itu mempengaruhi kinerja pegawai. Begitu pula untuk contoh ketiga, misalnya berat badan dan tinggi badan, pendapatan dan pengeluaran, dan yang terakhir adalah kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi. Jadi silakan Anda tentukan yang mana variabel bebas, yang mana variabel terikat. Yang jelasnya adalah dalam menentukan variabel independen dan variabel dependen adalah Anda harus mengetahui yang mana di antara variabel tersebut yang mempengaruhi variabel yang lain. Jadi kalau misalnya satu variabel mempengaruhi, berarti dia merupakan variabel independen. Sedangkan apabila variabel tersebut dipengaruhi, maka itu disebut sebagai variabel dependen. Kemudian perbandingan antara regresi linier sederhana dan korelasi sederhana. Korelasi digunakan untuk merepresentasikan hubungan linier antara dua variabel. Sebaliknya dalam regresi itu digunakan agar sesuai dengan model terbaik dan memperkirakan satu variabel berdasarkan variabel yang lain. Dalam korelasi tidak ada perbedaan antara variabel dependen dan independen, yaitu korelasi antara X dan Y itu sama saja dengan Y dan X. Sebaliknya dalam regresi
Y pada X itu berbeda dengan X pada Y. Yang ketiga, korelasi menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel, berbeda dengan regresi yang dimana regresi ini mencerminkan dampak perubahan unit dalam variabel independen pada variabel dependen. Yang keempat, korelasi bertujuan untuk menemukan nilai numerik atau nilai angka yang mengekspresikan hubungan antar variabel. Tapi dalam regresi tujuannya adalah untuk melakukan prediksi, ya, melakukan prediksi atau peramalan terhadap nilai-nilai variabel acak berdasarkan nilai variabel tetap. Jadi ini ya perbandingan antara regresi linear sederhana dan korelasi sederhana. Nah, berikutnya bagaimana cara mengestimasi parameter regresi linear sederhana. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai estimator atau penduga untuk beta 0 dan beta 1. Dua di antara metode yang terkenal adalah namanya metode kuadrat terkecil biasa atau disebut dengan ordinary least square, dan metode kedua itu adalah maximum likelihood. Metode yang akan kita pelajari itu hanya yang pertama saja ya, yaitu metode kuadrat terkecil. Estimator ini dinamakan estimator kuadrat terkecil atau least square estimator, di mana B1 dan B0 digunakan untuk mengestimasi parameter B0 dan B1, di mana dapat dituliskan dalam bentuk matematis rumus untuk mencari B1 dan B0. Itu dalam persamaan seperti ini ya. Nah, cara mencari B1 dan B0 ya tentunya kita harus berdasar pada data yang ada. Contoh kita lihat di sini. Nah, ini ya, ini contoh kasus untuk mengestimasi parameter, di mana di sini kita punya 10 data responden, yaitu tingkat EQ dan hasil belajar. Di sini kita sudah dibahas sebelumnya tadi bahwa tingkat EQ mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. Dengan demikian tingkat EQ adalah variabel independen, sedangkan Y adalah atau hasil belajar mahasiswa adalah variabel dependen. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan pengestimasi parameter ini dengan menggunakan 3 aplikasi, yaitu yang pertama menggunakan Excel, yang kedua menggunakan aplikasi SPSS, dan yang ketiga menggunakan Fuse. Baik, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan menggunakan aplikasi yang pertama, yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi dari data tadi ya kita sudah pindahkan ke sini, jadi ada 10 responden untuk EQ dan hasil belajar. Kita akan coba analisis regresi daripada data ini ya. Yang pertama adalah kita harus memunculkan dulu data analisis ya di dalam Excel. Namun di sini kan belum ada. Nah, sekarang bagaimana cara memunculkan data analisis dalam Excel? Caranya adalah kita pilih File, kemudian Anda pilih Options, lalu Anda pilih di sini Add-ins ya. Di sini Anda klik Go ya, klik Go di bagian Manage, Anda klik Go. Di sini Anda centang yang analisis toolpack ya, jadi Anda centang ini saja. Kalau sudah oke. Nah, di sini akan muncul nanti pada bagian data akan muncul data analisis. Fitur inilah yang kita gunakan nanti untuk melakukan analisis regresi pada data yang kita miliki. Nah, caranya dengan mudah kita klik saja ini data analisis. Nah, kemudian Anda cari di sini regression ya, regression ini. Kalau sudah oke, kita input Y-nya ya, atau yang menjadi data untuk variabel dependen. Kita klik yang tanda panah ini. Anda blok yang ini ya, hasil belajar, karena ini merupakan variabel dependen. Kalau sudah klik lagi ini, lalu untuk variabel yang berikutnya adalah input X range, itu untuk menginput data variabel independen. Caranya sama, kita klik lagi tanda panah ini, lalu Anda blok yang EQ ya, karena EQ merupakan variabel independen. Nah, kalau sudah yang lainnya kasih default saja ya. Kalau sudah klik OK. Nanti akan muncul di sheet selanjutnya itu ya. Ini kita lihat. Yang mana di sini merupakan solusinya itu adalah pada analisis regresi untuk mengestimasi nilai beta 0 dan beta 1, kita lihat yang pada tabel ini ya, pada tabel bagian bawah. Saya tandai dulu. Nah, ini. Anda perhatikan ini koefisien ya, kolom koefisien pada variabel intercept ini merupakan nilai konstanta, dalam hal ini adalah B0, sedangkan yang baris berikutnya X variabel 1 adalah nilai untuk koefisien beta 1 atau B1 ya. Jadi kalau kita tuliskan bentuk persamaan regresinya, Y sama dengan B0
tambah B1X. Dalam hal ini Y sama dengan B0 nya kan ini ya, 13,714 ditambah dengan B1 nya adalah 0 ini ya, 0,49 X ya. Jadi ini adalah bentuk persamaan regresinya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan aplikasi yang kedua, yaitu menggunakan aplikasi SPSS. Dalam aplikasi SPSS di sini kita perhatikan di tab bagian bawah, ini ada variable view dan data view. Jadi variable view gunanya adalah untuk menginput nama-nama variabelnya, sedangkan untuk data view adalah untuk menginput data. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menginput dulu nama-nama variabel. Dalam hal ini, di contoh sebelumnya kita lihat bahwa di sini ada dua variabel, yaitu EKI dan hasil penelitian, di mana EKI merupakan variabel independen, sedangkan hasil belajar merupakan variabel dependen. Jadi kita input terlebih dahulu di sini. Yang pertama adalah X, ya. X itu adalah variabel independen. Dalam hal ini adalah EKI ya. EKI. Kemudian untuk variabel dependen atau Y, di sini tadi namanya adalah hasil belajar. Oke. Nah, dua variabel di sini sudah kita input ya. Untuk variabel independen adalah EKI dan variabel dependen adalah hasil belajar. Selanjutnya adalah menginput data. Nah, Anda klik data view di sini, kita salin datanya dulu. Jadi ini kita copy saja ya. Anda copy saja, kemudian Anda paste ke sini. Anda paste langsung ke sini saja. Oke ya, ini sudah kita paste datanya. Nah, sekarang bagaimana analisis regresi pada SPSS? Caranya mudah. Anda klik saja analyze ya, analyze. Kemudian setelah itu Anda pilih regression, lalu Anda pilih linear ya. Analyze, kemudian regression, lalu Anda pilih linear. Di sini kita tentukan yang mana variabel dependen dan independennya. Variabel dependen terlebih dahulu ya, yaitu hasil belajar. Kemudian untuk variabel independen adalah variabel EKI. Nah, dalam hal ini Anda jangan sampai salah ya, menentukan yang mana variabel dependen dan independen dalam penginputan regresi linearnya. Kenapa? Karena ketika Anda salah menentukan variabel independen dan dependen dalam regresi linearnya di sini, itu akan mengakibatkan hasilnya akan keliru atau salah ya. Nah, kalau sudah kita input variabel dependen dan independennya, kalau sudah kita klik OK saja. Oke, Anda perhatikan di sini tabel koefisien ya, yang paling bawah. Ini coba kita salin ya. Kita salin outputnya. Ini kita copy ke sini, kita bandingkan nanti hasilnya. Ini SPSS. Coba kita perbesar fontnya. Nah, Anda perhatikan tabel koefisien, kemudian Anda lihat di sini untuk konstan ya, ini B, kolom B dan modelnya. Jadi ini saya blok saja dulu. Nah, yang menjadi B0 adalah 13,715 ya, yang merupakan variabel konstan, sedangkan untuk B1-nya adalah ini ya, 0,494. Kalau dengan X yang tadi kita bandingkan di sini, nah ini ya, hasilnya sama. Untuk B0-nya adalah 13,7 dan B1-nya adalah 0,49. Nah, kalau di sini kita lihat sama ya hasilnya. Nah, jadi B0-nya adalah 13,7 dan B1-nya adalah 0,494. Dengan demikian persamaan regresinya sama dengan yang di Excel tadi ya, sama hasilnya di sini. Hasilnya selanjutnya kita akan coba untuk aplikasi yang ketiga, yaitu menggunakan eViews. Di sini saya menggunakan aplikasi eViews 13 ya. Oke, caranya kita klik di sini file, kemudian new, lalu word file. Di sini word file structure type-nya kita ada 3 ya, ada structure, date, dan balance panel. Dan structure ini digunakan untuk data cross section, sedangkan date untuk data time series, dan yang balance panel untuk data panel. Karena data yang kita miliki tadi merupakan data yang tidak terikat pada waktu, kita gunakan
yang pertama ya, atau unstructured untuk data cross section ya. Kemudian untuk observasinya kita lihat berapa jumlah observasi ya. Di sini ada 10 responden ya. Berarti kita ketik 10 di sini. Ada 10 observasi. Klik OK. Nah, lalu di sini word file-nya sudah ada, tinggal kita menginput data. Cara menginput datanya adalah Anda klik quick, kemudian Anda klik empty group. Nah, di sini kita copy saja data dari Excel tadi ini. Ini Eki dan hasil belajar, kita copy ya. Kita copy ke views. Sini kita paste ya. Kita paste di sini. Nah, di sini ya. Anda paste di sini. Di sini kita ubah dulu namanya. Hasil belajar. Oke. Sini sudah kita ubah ya, ubah nama variabelnya. Berikutnya adalah kembali ke sini ke Word file. Nah, caranya untuk analisis regresinya, Anda pilih dulu variabel dependennya. Variabel dependennya di sini adalah hasil belajar. Anda klik, kemudian setelah itu Anda tekan Ctrl di keyboard, tekan Ctrl, lalu klik variabel independennya. Dalam hal ini adalah Eki. Kalau sudah seperti ini, Anda klik kanan, baru open, lalu pilih as equation. Nah, di sini kita lihat sudah ada ya, hasil belajar adalah variabel dependent, sedangkan Eki adalah variabel independent. Nah, ini ada C. C-nya ini Anda tempatkan di antara variabel independent dan dependent. Ya, jadi dia adalah semacam konstan yang terletak antara variabel dependent dan variabel independent. Ya. Kemudian Anda berikan spasi ya untuk memisahkan antara konstan tadi C ini dengan variabel dependent dan independent. Yang jelas tempatkan C ini di antara variabel dependent dan independent. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini outputnya ya. Nah, output ini coba kita bandingkan ya nanti dengan yang di dua aplikasi yang lainnya. Kita copy ya. Kita copy ini outputnya. Text. Oke, kemudian kita salin ke sini. Views. Nah, di sini kita lihat ya, yang mana merupakan outputnya. Yang outputnya di sini kita perhatikan adalah ini, dua kolom ini ya. Nah, variabel dan koefisien. Variabel yang pertama ini untuk C itu adalah konstan, di mana koefisiennya 13,7 menunjukkan nilai daripada B0, sedangkan untuk variabel yang kedua Eki adalah menunjukkan koefisien daripada B1. Kita lihat nilainya B0 adalah 13,714, sedangkan B1 nilainya adalah 0,49. Kalau kita bandingkan dengan dua aplikasi sebelumnya, baik SPSS maupun Views, itu hasilnya sama ya. Jadi B0-nya adalah 13,7 dan B1-nya adalah 0,49. Berarti persamaan regresinya sama ya. Bentuk persamaan regresinya di sini sama dengan dua aplikasi sebelumnya, yaitu Y sama dengan 13,714 tambah 0,49X. Nah, berikutnya kita lihat ya, interpretasinya. Dan bagaimana hubungan antara B1 dan B0. Nilai B1 dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Apabila nilai B1-nya besar 0, maka nilai Y semakin besar apabila nilai X semakin besar. Ya. Jadi kalau koefisien daripada B1-nya bertanda positif, berarti dia akan berbanding lurus. Jadi kalau X-nya besar, maka Y-nya akan semakin besar juga. Dan dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh positif dari variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan kalau nilai B1-nya sama dengan 0, maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y. Kenapa demikian? Karena apabila koefisien B1-nya sama dengan 0, berapapun nilai X yang Anda masukkan ke dalam bentuk persamaan regresinya, maka dia tidak akan mempengaruhi nilai daripada variabel Y. Sedangkan apabila B1-nya lebih kecil 0, maka nilai Y akan semakin kecil apabila X semakin besar. Dengan kata lain, hubungan antara Y dan X itu berbanding terbalik. Ketika X semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil, ya. Atau dapat diinterpretasikan juga bahwa terdapat pengaruh negatif dari variabel X terhadap variabel Y.
Bagaimana cara interpretasi model ya? Jadi tadi kita sudah ketahui nilai bentuk persamaan regresinya kan Y sama dengan B0 tambah B1X, di mana diketahui Y-nya adalah 13,715 dan B1-nya adalah 0,494. Ini sudah kita buktikan tadi dengan 3 aplikasi baik Excel, SPSS maupun Navius, hasilnya semuanya sama ya. Nah, nilai B0 merupakan kontribusi terhadap min ekspektasi Y ya, di luar kontribusi yang diberikan oleh X. Jadi B0 ini atau konstan ya, itu merupakan nilai min yang dimana nilainya di sini itu tidak dipengaruhi oleh nilai daripada variabel X. Jadi dia bebas ya, dia tidak bergantung dari berapapun nilai X yang ada di sini. Sedangkan nilai B1 sama dengan 0,494 ini menunjukkan terdapat pengaruh linear positif ya. Kenapa positif? Karena tandanya di sini positif dari tingkat EQ-nya atau variabel independennya terhadap hasil belajar mahasiswa. Atau dapat juga dibaca setiap kenaikan satu satuan dalam X itu akan memberikan kenaikan positif sebesar 0,49 pada ekspektasi nilai Y-nya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.